datang di Next Policy Talks episode ke-8. Saya Grady dan saat ini kita bersama dengan Prof. Abdul Wahid Surhim. Halo Prof. Halo Grady. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar baru diangkat jadi guru besar ya Prof ya? Alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Siap. Alhamdulillah Prof ya. Hari ini kita akan bicara soal wacana penghapusan pertalite, Prof. Jadi kalau nggak salah bulan lalu tuh Direktur Pertamina ya itu mau mewacanakan akan menghapuskan pertalite, walaupun katanya sih masih dalam tahapan kajian. Dan itu lumayan ramai itu karena ya orang taunya kalau pertalite itu kan sekarang bensin yang paling murah, ya kan. Jadi kalau ini misalnya dihapus nih gimana nih orang-orang kecil gitu kan yang biasanya pakai kendaraan sepeda motor dan segala macam gitu kan, logistik dan segala macam yang mereka akan nambah kos, mereka akhirnya bergejolak tuh di bawah kan. Dan ternyata kemarin dikonfirmasi, saya baca berita Pak Luhut itu bilang kalau sebenarnya penghapusan pertalite ini tuh bagian dari usaha katanya untuk menghapus polusi. Nah, sebelum saya jauh-jauh nih Prof, tanggapan Prof terhadap wacana kebijakan ini. Sebelum itu mungkin saya teringat jadi peristiwa yang juga barusan terjadi ya, di daerah mana yang terjadi ledakan wine. Oh iya. Sehingga terjadi banjir wine seperti sungai yang sangat deras, seperti banjir bandang. Kita lihat di video seperti itu ya. Dan ternyata wine itu mengandung sekitar 12-15% etanol. Oh, etanol tuh yang bikin mabok itu bukan ya. Jadi harus dibedakan, kalau metanol bikin mati. Oh, metanol bikin mati ya. Berarti yang orang minum tuh alkohol etanol ya. Itu, tapi dengan kadar yang nggak tinggi lah. Kalau tinggi mati juga. Jadi jadi ini mungkin relevan karena isunya adalah bioetanol ya. Jadi bahan bakar yang pengganti pertalite yang disebut dengan Pertamax Green 95. Jadi memang isu ini kaitannya dengan lingkungan ya. Jadi kita menjaga atau menggunakan BBM yang ramah lingkungan itu keniscayaan. Tetapi juga perlindungan kepada rakyat adalah kewajiban negara. Nah, disitulah mungkin harus ada titik temu sehingga kebijakan yang baik ini bisa juga berjalan dengan baik tanpa adanya kerugian yang terjadi pada masyarakat. Itu barangkali yang poin pentingnya. Nah, kan ini kan ada kepentingan misalnya pertalite ingin dihapus diganti dengan yang green tadi yang Prof bilang supaya lingkungan. Karena kan tadi Pak Luhut juga bilang kan kalau ini tuh untuk ngatasin polusi. Di satu sisi ini juga ada masalah rakyat. Saya cuma penasaran gini, ini kenapa baru sekarang Prof kita bicara soal ini? Ya, jadi memang isu etanol itu sudah sangat lama. Tapi ini naik turun dalam isunya. Kebijakan ini tidak berlanjut. Bahkan di sebuah kilang itu sudah ada fasilitas. Tapi kemudian tidak dilanjutkan. Nah, jadi itu hasil survei tahun lalu saya bersama teman-teman untuk survei ke kilang-kilang yang ada. Ternyata juga sebenarnya fasilitas etanol itu sudah ada, tapi kemudian tidak berlanjut. Kemudian juga kami tahun 2006 itu membuat sebuah buku, judulnya adalah Indonesia 2006 ya. Statistic and Outlook untuk energi ya. Nah, di situ ketika kita membahas outlook ke depan bahwa renewable itu kan harus semakin naik. Nah, untuk sektor transportasi mau tidak mau memang biofuel. Dalam hal ini waktu itu kita mengusulkan biodiesel dan atau mungkin sekarang namanya biosolar ya. Kita waktu itu menyebutkan perlunya biodiesel dan juga bioetanol.
Jadi kita sebenarnya sudah memprediksi juga di tahun 2006. Jadi ini memang bagi saya sebenarnya tidak mengagetkan karena tahu apa yang terjadi di dunia dan juga yang ada di Indonesia juga sebenarnya bukan hal yang baru bagi orang-orang yang memang menggeluti dunia energi. Itu dulu buku itu diterbitkan oleh Pengkajian Energi Universitas Indonesia bersama teman-teman di sana. Cuman walaupun tadi sebenarnya Prof udah bilang ya ini kan isu lama ya, artinya sebetulnya ini tiba-tiba bergulir lagi gitu kan, dan ini dilontarkan langsung oleh Direktur Pertamina langsung kan yang membicarakan hal ini. Cuman yang masih saya penasaran sebetulnya terkait dengan hal ini adalah kenapa pada akhirnya kebijakan ini tuh baru betul-betul dikaji, bahkan katanya baru dikaji gitu loh. Padahal kan kalau kita lihat ya dari dulu ya kita bahkan dulu kan ada bensin premium dihapus, ada Pertalite. Kenapa nggak tiba-tiba kita dari dulu aja kita langsung ke yang apa sih istilahnya Prof? Green ini ya Prof? Iya, green ya. Yang lebih hijau ini gitu. Kenapa nanti baru sekarang? Apa ada hal yang sulit mungkin secara cost atau apa gitu kan? Teknis ya. Secara teknisnya Prof. Jadi sebenarnya secara teknis pun tidak. Kemudian penelitian di masalah bahan istilahnya apa green ini itu juga terus menerus sampai sekarang di Pertamina sendiri sebenarnya. Kami di Teknik Kimia UI juga terlibat dalam penelitian itu. Jadi bagaimana bahan bakar alternatif ini bisa terus digulirkan. Memang dalam rangka memang mencapai di samping mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, berarti mengurangi impor juga sebagai terobosan untuk yang ramah lingkungan tadi. Jadi itu yang sebenarnya kalau melihat kajian-kajian yang ada sebenarnya sudah. Jadi terus menerus ada. Adapun kenapa baru sekarang, memang saya juga nggak tahu kenapa yang sekarang ya. Apakah ini waktunya tepat karena memang sudah terlalu besar karena bahan bakar itu yang paling tinggi memang dunia di transportasi. Jadi memang kalau ini bisa lebih diturunkan konsumsinya, gitu ya, itu berarti lumayan signifikan lah, gitu ya. Walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit. Itu kan tadi berarti dicampur itu ya Prof ya, dicampur dengan etanol itu ya Prof ya. Ya, jadi kalau untuk pencampuran itu memang sebenarnya pencampurannya tidak seperti membuat Pertalite. Jadi berbeda karena Pertalite itu dibuat di kilang. Jadi kilang dibuat di kilang yang merupakan campuran 3 komponen sebenarnya. Yang semuanya sebenarnya juga produk kilang. Jadi sebenarnya itu jadi yang dibuat oleh kilang itu diantaranya, jadi pencampuran yang langsung di kilang itu adalah Pertalite. Jadi Pertalite itu kan dibuat dari yang namanya bahan namanya nafta. Nafta itu salah satu produk kilang. Jadi kalau kilang ya minyak bumi itu kan produk atasnya itu pasti gas yang ringan-ringan. Kemudian baru bisa nafta juga, ada yang nafta dulu, ada yang gasolin dulu. Jadi nafta itu kalau dilihat dari karbonnya itu kan sekitar C5 ke atas. Jadi C5 itu pentana. Oke. Nah, kita menyebutnya C5. Jadi yang ada C-nya C5, C6 itu saya udah lama nggak belajar itu. Jadi ke atas itu tuh yang itu nafta itu. Dan RON-nya itu sekitar 65 sampai 70. Jadi RON-nya masih rendah. Angka oktannya. Kalau angka oktan rendah itu berarti efisiensi pembakarannya lebih rendah juga ya. Iya. Makanya dia lebih tidak ramah lingkungan sebetulnya. Betul. Ya. Jadi konsumsi energinya jadi lebih banyak. Nah, kemudian untuk meningkatkan sampai 90 yang merupakan Pertalite ya. RON-nya kan 90. Itu dicampur dengan reformat, mohon maaf. Jadi dicampur dengan reformat namanya. Juga produk kilang juga.
yang memang oktan numbernya besar sampai 96. Oh, oke oke. Tapi ya tentu mahal. Oh, mahal ya. Itu mahal. Ya. Kemudian dicampur juga dengan namanya HOMC. HOMC ini adalah high octane, itu mogas komponen. Itu jadi itu semuanya adalah sebenarnya produk kilang dalam rangka mencapai BBM yang namanya Pertalite. Ini Pertalite kan sebenarnya merek dagangnya. Merek dagangnya namanya Pertalite, tapi hakikatnya itu tiga itu. Sama ya ini dikasih pewarna. Pewarna supaya ada pembeda mana yang Pertalite, mana yang Pertamax gitu. Itu ada pewarna sendiri nanti itu. Nah, kalau yang ini teknis lagi sih Prof. Kalau yang dicampur etanol itu berarti si Pertalite ini. Ya. Yang tadinya bahan-bahan Pertalite itu kemudian dicampur sama etanol itu. Ya, jadi kan sudah jadi Pertalite. Udah jadi Pertalite. Pertalite itu ternyata setelah diteliti kalau dia dicampur dengan alkohol, karena alkohol juga angka oktannya tinggi. Jadi angkanya sangat tinggi gitu ya, jauh di atas yang lain. Gitu ya. Itu bisa meningkatkan ya bisa sampai 95. Oh, gitu ya. Jadi dari 90 itu bisa jadi 95 ya. Tentu dengan kadar etanolnya berapa gitu ya. Jadi etanolnya berapa kalau salah yang mau diusulkan kan berapa 5% ya? 5% ya. 5% dulu gitu. Jadi 5% dulu gitu. Itu dicampurnya bukan di kilang. Karena kenapa tidak di kilang? Menurut survei yang kami lakukan itu bahwa fasilitas atau area space ya, space yang dikilang udah sangat nggak memungkinkan lah dipasang sarfas baru, sarana dan fasilitas baru untuk pencampuran Pertalite dan etanol atau bioetanol ya. Juga bukan karena itu saja, ada semacam kebijakan bahwa kilang itu harus bebas dari hal-hal yang berupa pengangkutan truk-truk. Karena itu berarti kan istilahnya frekuensinya bisa sangat banyak gitu. Jadi itu menghindari berarti karena safety ya. Jadi kilang itu punya safety yang sangat ketat. Kalau kita masuk ke sana itu udah kalau kemarin ya harus tes COVID. Utamanya karena gampang meledak nggak Prof itu? Bukan, memang ya? standar internasional. Standar internasional. Standar internasional itu harus misalnya pakaiannya sudah tertentu, tes kesehatan segala. Ya harus dibuktikan bahwa kita sehat masuk ke sana. Jangan sampai terjadi masalah gitu. Karena itu merugikan kilang sendiri. Jadi itu sangat ketat dan security lah tentu. Kan misalnya di area tertentu nggak boleh memfoto gitu ya. Jadi itu kebijakan itulah yang kemudian membuat nggak mungkin lah itu dicampur di daerah kilang. Meskipun tadi ada yang, tapi kan kebijakannya apakah nanti ke situ. Tapi sebagaimana sebenarnya masalah pencampuran bukan hal yang baru, karena kan ada namanya biosolar. Iya, bener ya biosolar ya. Itu dijual juga tuh ya. Ya, biosolar itu kan campuran antara solar dan fame namanya. Ya. Jadi fatty acid ya, di situ yang methyl ester ya. Jadi itu istilahnya ya CPO yang sudah dibuat menjadi bahan yang lebih tinggi. Ya, jadi awalnya CPO kemudian jadi yang disebutkan fame. Nah pencampurannya kalau fame dan solar itu dicampurnya di namanya TBBM, terminal BBM. Terminal BBM itu ya untuk semua BBM itu ya ada di situ mengambilnya untuk sampai ke SPBU. Jadi dari kilang itu menuju TBBM, kemudian dari TBBM kemudian ke SPBU. Walaupun juga ada dari TBBM yang ke TBBM berikutnya. Ada yang dia hub betul seperti hub. Ya itu macam-macamnya, tapi secara umumnya itu adalah dari kilang kemudian menuju TBBM, kemudian dari TBBM baru ke SPBU. Ya, jadi pencampurnya di sana. Itu namanya inline blending. Jadi dicampurnya itu dari 2 tangki sebelum ke tangki truk. Jadi ada storage ya, masing-masing ada misalnya ini etanol, ini Pertalite, itu ada storage-nya. Nanti itu dialirkan ketemu
Ya itu pencampuran Iya, gitu pencampurannya ya, namanya prosesnya. inline, jadi di pipa. Oh iya iya ya. Ya, sederhananya begitulah. Saya terbayang prosesnya walaupun nggak hafal istilah-istilah ya. Jadi di pipa dan kemudian masuk ke melalui tangkinya bukan dari atas. Oh, Tapi di oke. masuk tangki itu dari bawah. Dari bawah Ya, ya. bukan splash. Ya, kalau splash itu nanti bisa terjadi percikan dan sebagainya. Sehingga prosedur sekarang yang paling aman adalah memasukkan bahan bakar ke tangki truk itu dari bawah. Jadi itu berkaitan dengan pencampurannya. Menarik. Saya terbayang nih bentuk prosesnya ya. Walaupun tadi saya teknisnya istilah-istilahnya saya nggak hafal lah ya. Tapi ini satu hal Prof, mungkin kan rame nih kemarin soal bahan bakar yang dari air itu Prof. Kebetulan saya tiba-tiba inget aja gitu kan, karena ya saya tahu lah memang biasanya begini-gini kan sensasional gitu kan. Dan karena orang banyak, ya kebanyakan kan orang awam nggak paham ya soal ini ya. Olah-olah ketika ada orang bisa ngubah air gitu kan jadi bahan bakar, terus tiba-tiba seolah-olah dinarasikan itu dia tidak diakui gitu kan, dibuang dan segala macam. Jadi katanya anak bangsa yang pintar, cerdas tapi nggak diakui negara. Nah ini kalau secara teknis gimana tuh Prof? Emang bisa Prof? Air tuh bisa jadi bensin tuh, saya juga nggak ngerti tuh, itu gimana tuh? Nah, untuk itu saya tidak mendalami. Tidak mendalami Prof ya? No comment. Oke. Saya kira itu ada proses kimiawi gitu kan yang proses di situ juga. Nah tapi saya dengar Brazil Prof yang sudah melakukan ini Prof. Atau mungkin dalam pengetahuan Prof Wahid sendiri, ada nggak negara-negara lain yang mungkin jadi benchmark soal soal green apa sebutnya ya? Iya bisa juga green fuel lah. Green fuel ya, bahan bakar hijau lah gitu kita sebutnya ya. Ada nggak Prof kira-kira? Jadi Brazil itu kan jadi sejarahnya karena Brazil itu memiliki komoditas utamanya gula. Dan gulanya dari tebu. Sebenarnya kita pun kita dulu punya, kan tapi bukan utama kan. Iya betul. Kalau Brazil itu utamanya. Dan itu sudah sejak abad 16-an. Sehingga produk sampingnya bisa ke arah alkohol. Oh iya betul ya. Jadi betul yang berasal dari tebu kan istilahnya. Tebu kan. Itu bisa jadi itu. Jadi itu yang sejarahnya. Tetapi memulai memakai itu tahun 1931. Nah, saat itu ya tahun 29-an itu kan krisis dunia sebenarnya ya. Kemudian mulai berpikir tentang kemandirian energi. Jadi tahun segitu itu udah berpikir kemandirian energi tidak tergantung oleh minyak. Karena saat itu krisis minyak kan banyak ya. Tahun ini ada krisis minyak, itu mulai berpikir. Nah kemudian berpikir kenapa yang produksi yang walaupun dulu samping kan itu nggak dimanfaatkan etanol ini. Nah, kemudian mulai berpikir untuk menggunakan etanol. Kemudian di tahun 73 krisis lagi kan, gitu. Sehingga di tahun 73 itu mulai gencar-gencarnya untuk menggalakkan. Bahkan kemudian membuat namanya disebutnya itu di tahun itu ada program yang disebut dengan saya agak lupa ininya. Jadi dia memiliki program untuk pokoknya menggunakan etanol. Ya. Jadi dia penggunaan etanol dan memberikan insentif. Jadi insentif bagi yang terdorong ya dikasih insentif. Ya. Insentifnya itu peralihan kendaraan sebenarnya. Jadi siapa yang mau beralih dari kendaraan konvensional ke yang bisa atau mungkin sekarang namanya hybrid atau tapi lebih ke arah fleksi sebenarnya disebut fleksibel ya. Jadi itu maka dikasih insentif gitu ya. Jadi itu dorongan dulu. Sehingga kemudian sangat luar biasa ya. Di tahun 2010 saja 90% bensin itu di tahun 80-an ya. Itu Brazil itu pada akhirnya itu sangat pesat perkembangannya di Brazil itu. Sorry, Brazil itu dulu itu produsen bukan ya? Produsen minyak bukan ya? Justru itu bukan. Bukan ya. Nah, tahun 73 itu justru Indonesia oil boom. Iya. Jadi kita pernah kaya karena minyak.
Nah, karena kayak itulah kemudian lupa gitu ya. Yes, jadi lupa akan bahwa ini langka gitu kan sebenarnya. Saya tahu kan. sejarahnya itu memang dulu Pertamina tuh mismanajemennya parah banget memang. Jadi karena langka itulah kemudian harusnya Ya. kita juga istilahnya apa? Berpikir juga bahwa ini kita itu sebenarnya langka. Ya. Sehingga seperti Brazil itu mulai gitu ya, mulai menggalakkan dan kemudian menerapkan dengan sangat disiplin. Ya. Jadi istilahnya kebijakan-kebijakan itu mendukung ke arah sana. Kemudian Amerika kan tahun 80-an. Amerika Serikat. Akhir ya Amerika Serikat Oke. ya. Amerika Serikat itu juga menggalakkan itu. Sehingga di sana itu sudah biasa namanya bensin itu ya bio ya istilahnya lah. Bensin itu menggunakan etanol lah gitu ya. Sudah begitu bahkan ada yang etanolnya sampai 85%. Padahal Amerika kan juga minyak mungkin ya memiliki walaupun bukan produsen utama ya, gitu. Tapi sampai seperti itu, sampai etanol itu sampai digunakan 85%-nya etanol, 15%-nya justru kalau sekarang lebih bisa banyak iya betul ya pertalite misalnya kalau di sini. Tapi Prof, yang saya agak cukup penasaran itu kan kalau memang ini klaimnya untuk lingkungan Prof ya. Itu kan kita selalu bicara soal emisi ya, emisi yang dilepas tuh. Memang signifikan Prof antara yang bahan bakar hijau ini dengan yang konvensional yang biasa kita konsumsi ini, itu besar nggak Prof? Jadi secara teoritis itu yang namanya emisi yang biasa disebutkan kan emisi CO2 ya. CO2 ya. Nah, CO2 kan berarti hasil pembakaran. Hasil pembakaran. Nah, yang dibakar apa? Hidrokarbon. Ya, hidrokarbon dalam hal ini pertalite misalnya. Pertalite dari nafta berarti C5 ke atas gitu ya. Jadi sebenarnya apapun bahan misalnya yang disebut premium, yang disebut pertalite, yang disebut pertamax, sebenarnya sama. Berarti sebenarnya sama nih Prof, bahan sama, bakar. hanya saja komposisinya berbeda dalam hal menaikkan angka oktan tadi. Oh, hanya untuk menaikkan angka oktan itu aja ya. Berarti kan sebetulnya karena dia kan bisa mengefisiensikan proses pembakaran tuh kan. Betul sekali. Artinya kan nanti secara agregat tuh harapannya bisa ya bukan pembakaran sorry ya, kayak emisi karbon yang dilepaskan tuh harusnya bisa berkurang kan, lebih kecil ya. Iya. Apalagi dengan kendaraan yang jumlahnya sangat besar dan memang konsumsi BBM di transportasi kan sangat besar Banget ya. Sangat besar. Jadi karena efisiensinya sebenarnya. Tapi angka oktan efisiensi. Tapi kalau soal cost, saya membayangkan lah nanti nih misalnya ini akhirnya pemerintah jadi yang katanya di tahun depan nih. Oke, pertalite dihapus, misalnya nanti dengan nama brand baru misalnya entah itu Green Pertamax atau apa gitu ya, yang katanya sih Green Pertamax istilahnya tuh. Itu kira-kira segi cost saya belum terbayang. Mungkin nggak Prof, kira-kira costnya itu apakah nanti akan ya memang selama ini kita subsidi sih ya. Itu harus diakuin lah gitu. Tapi bayangan Prof apakah ini akan meningkat cost production-nya atau sebenarnya sama aja nih? Sebenarnya itu kan etanol ya, berarti ada penggunaan etanol. Etanol itu tuh. Berarti kalau cost-nya pertalite sama kan? Pertalite jadi sama. pertalite sama ya. Jadi tadi ya bahwa pertalite itu ya keluaran dari kilang, sudah ada pertalite. Ya, di TBBM itulah yang kemudian menyediakan etanol. Oh, berarti kemungkinan karena ada rantai produksinya pemanjang, kemungkinan akan ada tambah cost ya di situ. Tambah costnya sebenarnya tambah costnya karena etanolnya ya. Tapi sebenarnya kan pertalite-nya berkurang. Tapi etanol itu kalau kita dari mana, Bro? Kan tebu kan ya kita dulu zaman kolonial punya tuh pabrik tebu tuh di Jawa Timur tuh kan. Nah, ini nggak tahu nih ini gimana nih. Kita etanol sebenarnya etanol lebih banyak sebenarnya dibanding metanol misalnya. Karena etanol kan sebenarnya yang kita biasa pakai sehari-hari juga ada. Iya betul. Jadi untuk etanol itu sebenarnya Indonesia pun ya kan gitu kayak singkong gitu. Ya, jadi saya berbagai macam produk itu sebenarnya. Bisa jadi bisa mendorong ke arah sana sebenarnya. Mendorong ke sektor pembuatan bioetanol itu. Bioetanolnya ya justru menggiatkan sektor yang lain gitu. Ya walaupun mungkin yang lagi-lagi yang kena mungkin yang besar-besar ya. Karena ini kan jumlahnya juga sangat besar, nggak mungkin yang kecil-kecil gitu ya. Jadi mungkin yang besar-besar, tetapi
kita akan mengikuti, memang menurut saya itu tren yang baik gitu, kalau misalnya kita bisa ke sana gitu. Karena lagi-lagi kita selalu maju mundur ya, bukan hanya di bidang biofuel saja, tapi gas saja ya. Gas bumi, pemakaian gas untuk transportasi juga nggak terlalu Setahu saya istilahnya tuh, apa ya, ya masih memprihatinkan lah, berkembang dengan iya. baik. Emang ada beberapa sih kayak bis ya, Ya. bis. Sementara misalnya di Pakistan Udah ini ya. jadi negara lain itu karena konsisten, ya. kebijakannya itu juga kemudian mendukung gitu ya. Masyarakat juga kalau dijelaskan dengan baik mungkin juga bisa bisa menerima ditambah ya. Misalnya tadi tentu karena naik lumayan juga ya, 3.000-an berarti kan, iya, katanya kan, 3.000 itu juga lumayan juga, besar sekali sehingga nah ini harus dicari nih gimana solusi untuk masyarakat supaya tidak terlalu terasa. Jadi tapi komitmen itu mau tidak mau sih kalau saya sih, karena memang makin lama juga habis minyak itu, dan kita sebenarnya juga sudah bisa dikatakan dipakai sendiri saja sudah nggak cukup sebenarnya. Nggak cukup ya, karena kita tetap aja impor, istilahnya net importer ya, net importer, artinya impor itu lebih besar daripada ekspor. Jadi itu jadi netnya impor gitu. Jadi dulu kan net eksportir, net eksportir kemudian menjadi net importir. Iya. Tahun 2000 ya keluar dari negara OPEC tuh dulu. Nah, sebelum ditutup nih Prof, terakhir ya. Ini harapan Prof Wahid soal masa depan. Ini kan sebenarnya ya terlepas dari isu teknisnya ya Prof ya. Ini kan ada kendaraan listrik. Ya walaupun kendaraan listrik kita juga tentunya dari energi fosil juga kan, batu bara kan sebetulnya. Nah, ini gimana Prof? Kira-kira pandangan Prof nih ke depan soal isu bahan bakar ini, kira-kira mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi, bayangan Prof tentang masa depan bahan bakar di Indonesia ini. Jadi setahu saya karena Pertamina juga selalu saya bukan juru bicara Pertamina ya. Iya. Pandangan Prof aja ini mah. Jadi karena saya istilahnya kadang-kadang terlibat juga dalam masalah beginian ya. Jadi penelitian di bidang itu gitu ya, bahan bakar alternatif itu terus berlangsung. Dan itu serius gitu ya, serius, bukan hanya sekedar mengeluarkan tapi diuji itu ya, diuji jalan di ini dan sebagainya lah, dan itu memerlukan waktu yang panjang yang seperti ini. Sebenarnya negara lain juga sudah maju di ASEAN kan, misalnya Filipina. Filipina ya. Filipina malah di tahun 2000-an sudah, kalau salah 2009 ya. 2009 Filipina sudah mulai menerapkan etanol kan dia. Kemudian di negara-negara misalnya India juga 2001 sudah mulai. Jadi mulai banyak yang menggunakan itu. Artinya mau tidak mau memang kita akan cari bahan bakar alternatif. Di samping sebenarnya bukan hanya itu, kan bahan bakar yang lain misalnya DME, dimethyl ether, kemudian untuk gas bisa dengan hidrogen ya. Itu dengan biohidrogen ya. Itu hidrogen yang buat balon itu ya Prof? Hidrogen sama nggak Prof? Ya, hidrogen biasa itu ya. Itu helium kan. Helium ya benar. Jadi itu hidrogen itu kan bahan bakar yang luar biasa. Terus sementara ini dipakai untuk fuel cell lah ya, sel bahan bakar. Jadi ya itu memang ke depan harus dicari alternatif. Terus itu. Karena dengan begitu kita jadi mengikuti ya decline-nya fuel kita lah gitu. Jadi kita harus, sehingga kita mandiri itu sebenarnya sih. Jadi kalau kita bisa mandiri secara energi kan lebih bagus. Jadi apa yang ada di sini itu berkembang banyak sehingga bisa dipakai. Sehingga kemudian yang seperti ini juga bukan hanya pemerintah saja yang harus concern ya, tapi produsen mobil juga harus concern. Sehingga misalnya di Brazil itu kan hampir semua sudah FF, istilahnya flexi fuel vehicle, kendaraan yang sudah bisa ganti, dia bisa ganti ini, konvensional bisa, ini bisa. Kalau kita belum tuh, kalau saya lihat belum, ada beberapa mobil-mobil, kendaraan-kendaraan yang dia nggak bisa
pakai Nah itu kan jenis membuat yang lain. membuat pengguna juga aman juga Iya, kan, betul. nggak khawatir kalau misalnya kehabisan Bisa bisa beralih ke yang beralih lain. yang lain. Nah, Iya. jadi itu juga harus kalau istilahnya mendorong ke sektor produsen otomobil yang harus menyediakan. Saya kira juga akan disambut karena sudah diproduksi sebenarnya kan. Cuman kan nggak ada pasarnya. Ya. Ya udah itu jadi ke depan memang mau tidak mau. Baik, terima kasih banyak Prof. Wahid. Sampai ketemu di next policy talks berikutnya. Oke. Oke.